Arit beres-beres dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Arit, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas yang sudah masuk ke kolom komentar. Apa saja itu? Yang pertama, setelah keguguran sapi saya sering mengejan dan keluar lendir putih. Kenapa itu dan mohon solusinya. Yang kedua, berapakah lama waktu persalinan seekor sapi darah? Yang kedua, bagaimana bila sapi bunting Laskar Arit tetapi sudah terlanjur di IB? Yang keempat, apakah konsentrat itu menyebabkan keguguran? Dan yang kelima adalah, apakah induk bunting 10 bulan itu normal? Mohon solusinya Pak Dokter. Siap, Laskar Arit beres-beres dimanapun Anda berada. Jangan lupa bantu dan tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Untuk Laskar Arit yang ingin pertanyaannya dijawab, saya meminta tolong ketikanya yang rapi, jangan disingkat-singkat dan jangan banyak simbol, agar saya ngeditnya tidak terlalu lama. Siap, Laskar Arit beres-beres dimanapun Anda berada. Akan saya baca satu persatu secara lengkap. Pertanyaan yang pertama, bangsawan Kaur. Assalamualaikum, izin bertanya bos, sapiku habis keguguran. Sekarang sering mengejan kayak mau berak. Di kemaluan kadang ada lendir kental. Terus sapinya loyo, malas gerak, malas makan. Mohon solusi. Oke, Mas bangsawan Kaur, yang jenengan perlu evaluasi pertama adalah body condition score. Apakah kurus atau gemuk? Itu pertama. Bila kurus, maka ini sangat signifikan berperan pada proses keguguran tersebut. Apabila gemuk, maka kita harus melakukan evaluasi selanjutnya. Nah, kenapa dia masih sering ngeden kayak mau berak? Karena memang masih ada massa ketidaknyamanan, kotoran yang ada di dalam kandungan Laskar Arit. Jadi dia akan secara insting dia akan berusaha untuk mengeluarkan massa tersebut. Baik ini anak kembar ya mungkin, baik ini cairan infeksi atau memang rasa sakit karena ada infeksi. Sedangkan keluarnya lendir dari vulva vagina yang keluar dengan proses mengejan itu, baik itu mancur ataupun deledek, ini adalah proses indikasi dari adanya endometriosis atau bahkan piometra. Jadi infeksi yang berlanjut, infeksi rahim yang berlanjut. Sedangkan proses kegugurannya kita juga harus mengevaluasi apakah karena pakan, keracunan jamur, ya, terlalu panas, kekurangan gizi, kepleset, atau bahkan memang infeksi rahim yang disebabkan oleh Brucella abortus Laskar Arit. Bila itu yang terjadi, bila kondisi ini terjadi pada sapinya Mas bangsawan Kaur, maka yang harus dilakukan adalah wajib memanggil dokter atau mantri untuk melakukan pemeriksaan. Akan dirogoh seberapa besar kondisi dari si rahim ini, pembengkakannya. Yang kedua, bila dokternya memiliki metritis test, jadi akan dimasukkan semacam pipa panjang gitu ya, diambil lendirnya, dicek untuk mengetahui derajat infeksi atau metritisnya, derajat metritis atau derajat infeksi rahimnya itu seberapa parah. Lalu akan dilakukan pengobatan. Jadi harus dilakukan pengobatan, dan catatannya Laskar Arit, pengobatan endometritis, metritis atau piometra itu tidak cukup 1 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya nembak masalah dari metritisnya saja atau infeksi rahimnya, tapi kondisi secara umum perlu dipulihkan. Maka dari itu mindset kita jangan minta sekali suntik langsung sehat, langsung berdiri. Tidak bisa, tergantung pada kondisinya. Jadi infeksinya diobati, dampak racun yang dihasilkan dari proses infeksi ini diatasi, kondisi kelemahan umum dari si induk juga harus diatasi. Jadi tidak cukup sekali suntik. Seperti itu. Siap. Pertanyaan yang kedua, Didi Haryanto. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, normalnya untuk sapi doro membutuhkan berapa jam untuk melahirkan? Maksimal proses delivery itu 1 jam itu harus sudah keluar. Tetapi ada yang sampai 6 jam. Oke, jadi sebenarnya Laskar Arit harus bisa membedakan. Ada 2
tahapan dari proses kelahiran. Ada yang berpendapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan mules. Sudah mulai ada rasa ingin melahirkan, mules, tetapi belum ada kontraksi. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, tahapan di mana mulai ada kontraksi, ya, kontraksi di tulang dada maupun perut, dibarengi dengan kontraksi rahim. Mulai mengejan, oke. Dan tahapan yang ketiga ini adalah tahapan delivery. Tahapan delivery, mengirim anak dari dalam rahim melewati pinggul keluar. Ini fase ketiga. Ada yang menyebut ini fase kedua karena fase pertama kedua tadi dijadikan satu. Siap Laskar Ngarit. Lalu prosesnya seberapa lama? Saya pernah paling lama itu 6 jam dari tanda-tanda mulai mengejan. Oke, tetapi mulai dari dia ngantong, pecah ketuban dan lain-lain itu 1-3 jam masih bisa diselamatkan. Tetapi yang terpenting adalah tolong dibantu karena sapi doro resiko untuk mengalami distokia itu cukup tinggi, Laskar Ngarit. Siap, saya lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga, Eko Kencet bertanya, Pak Dokter, mau tanya kalau udah bunting tapi di IB, apakah yang akan terjadi? Mohon dijawab, matur nuwun. Siap. Mas Eko Kencet, saya akan menjelaskan secara perlahan karena ini agak penting. Salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh inseminator sebelum melakukan IB adalah melakukan pemeriksaan kebuntingan. Jadi dirogoh dulu, turun ke bawah, bunting atau tidak si sapi ini. Oke, bila ternyata bunting, ya, langkah yang diambil oleh inseminator itu 2. Yang pertama, dia akan bilang, Pak, sapinya bunting, saya tidak berani IB. Oke, biasanya pemilik, oke, saya ganti uang bensin, uang lelah, seperti itu. Tetapi inseminator lain memilih untuk, menembakkan straw tetapi di depan serviks, tidak sampai mencongkel. Ini biasanya karena rumahnya jauh gitu ya. Jadi mau tidak mau dituntaskan satu agenda inseminasi. Bila ini yang terjadi, ketika straw ini hanya ditembakkan di luar serviks, tidak sampai dicongkel serviksnya, maka kebuntingan aman. Tidak akan terjadi keguguran, Laskar Ngarit. Oke, jadi bahasanya adalah tok nening jobo, dikeluarkan di luar serviks. Tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi Laskar Ngarit, bila sang inseminator ini tidak menemukan kebuntingan padahal bunting, atau tidak mampu menemukan, atau tidak melakukan pemeriksaan dan tetap disikat ditembak, yang terjadi adalah keguguran. Sama seperti kasus yang sebelumnya saya temukan ya, itu jadi dia keguguran setelah 14 hari di IB, keguguran 4 bulan menikah. Siap, jadi apakah yang harus dilakukan? Maka melakukan pemeriksaan kebuntingan dulu, dan peternak wajib memberikan informasi bahwa tanggal sekian bulan yang lalu itu sapinya sudah di IB. Siap, terima kasih. Pertanyaan yang keempat, Cah Ngarit, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Apakah konsentrat ada yang bisa menyebabkan abortus? Mohon pencerahannya. Oke, konsentrat secara umum sudah disetting nutrisinya secara aman untuk dikonsumsi sapi jantan, betina, bahkan pedet dengan jenis-jenis tertentu, Laskar Ngarit. Apakah ada yang menyebabkan keguguran bila si konsentrat ini ditumbuhi jamur dan jamur tersebut menyebabkan keguguran? Maka kegugurannya disebabkan oleh jamur yang tumbuh di konsentrat. Tapi secara prinsip konsentrat ini aman. Oke, itu. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, induk bunting dari Randy Ben. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Sapi saya lagi hamil tapi sudah sampai 10 bulan belum melahirkan. Apakah bermasalah? 2 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, apakah sapinya jenengan ini
hanya 1 kali kawin. Bila 1 kali kawin, maka data recording pasti tepat, tidak akan salah, ya. Oke, bila 1 kali kawin dan memang sapi ini bunting, bila 10 bulan belum lahir, selama tidak muncul gejala mau melahirkan, tidak tercium aroma busuk, ekornya tidak jentar, tidak keluar massa lendir, massa berbau dari vulva vagina, aman. Ditunggu saja. Kondisi yang kedua, bila ternyata sapinya jenengan ini lebih dari 1 kali bunting, lebih dari 1 kali DIB. Jadi bisa jadi sapinya jenengan ini ada di recordnya dihitung di kawin yang pertama, padahal dia jadinya di kawin yang kedua yang notabene selisih 1 atau 2 bulan. Artinya ada salah recording. Jadi bila dia bunting dan tidak terjadi gejala melahirkan, gejala mengejang, ekor tidak jentar, vulva vagina bersih, aman. Tetapi bila dia bunting, muncul aroma, gejala mau melahirkan, bengkak vagina, ekor jentar-jentar, waspada, segera check up. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Laskar Ngarit yang ingin dijawab pertanyaannya, saya minta tolong ngetiknya jangan disingkat-singkat, tetapi kalau bisa singkat dan jelas. Oke, jangan diberi simbol-simbol dan jangan pakai bahasa daerah, kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Siap? Matur nuwun, jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, dan bantu share. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.